Di tempat Edwin Hector yang sedang melakukan panggilan dengan Kekaisaran Kronos yang bernama Count Hart berkata, memindahkan semua pasukan lewat Warp Gate lini belakang perbatasan selatan Kairo, dan menjadikan tempat itu sebagai markas. Tawaranmu memang menarik. Tapi, masih berat untuk kami menerima tawaran dari Hector. Mengamankan markas di lini belakang perbatasan selatan memang sesuatu yang bagus. Bukankah itu cuman mengundang kemurkaan Kairo yang membuat mereka akan menyerang? Misalkan kalian bisa mempertahankan markas tersebut sampai bulan depan, kami akan menerima tawaran kalian dan akan membayar dengan harga yang setimpal. Bagaimana? Dan Edwin Hector yang mendengar perkataannya, dia pun berkata dalam hatinya. Dia berusaha mengamankan keuntungan terbesar dari situasi ini. Ini menjengkelkan, tapi kami tidak punya pilihan selain mendapatkan bantuan mereka. Dan akhirnya, Edwin Hector pun menyetujui tawaran dari Count Hart. Setelah mengakhiri panggilan tersebut, Edwin Hector pun berkata kepada Jackson, dengan mengatakan, kumpulkan pasukan kerajaan Hector sekarang juga, Jackson. Kita harus mengumpulkan persediaan makanan dan jumlah pasukan yang cukup untuk bertahan selama 1 bulan. Kemudian, setelah mengatakan hal tersebut kepada Jackson, Edwin Hector berkata dalam hatinya, akan membutuhkan waktu 3 hari untuk menghubungkan Warp Gate di tempat ini dan Hector. Kami akan selamat selama bisa menahan pasukan musuh selama 3 hari. Aku pasti akan kembali demi kerajaan Hector. Beberapa waktu pun berlalu. Pasukan utama Kairo yang dipimpin oleh Count Batius dari fraksi bangsawan pun mencoba untuk menyelidiki situasi di perbatasan selatan yang telah diduduki oleh pasukan Hector. Setelah melihat situasi tersebut, dia pun kembali ke camp untuk melaksanakan rapat dengan Roman Dimitri dan beberapa utusan dari pasukan utama Kairo, diantaranya Baron Talis, dari fraksi Pro Kronos, dan Baron Braham, dari fraksi Pro Valhalla. Di dalam pertemuan tersebut, mereka yang menunggu kedatangan Roman, Count Batius berkata dalam hatinya. Tidak disangka orang-orang penting dari pemerintahan pusat akan datang untuk mengamankan tujuan dalam perang ini. Segitunya kalian ingin memenangkan sisi baik Roman Dimitri. Dan setelah penjaga di luar camp mengkonfirmasi kalau Roman Dimitri akan memasuki ruangan, Count Batius pun menyambutnya, serta memuji Roman dengan mengatakan, kalau dirinya terlihat gagah dari yang dirumorkan. Dan setelah melihat sosok Roman dengan kedua matanya, Count Batius pun teringat dengan perkataan Marques Benedict beberapa waktu yang lalu sebelum dirinya berangkat ke perbatasan selatan, dengan Marques Benedict yang berkata, aku tidak peduli dengan yang terjadi di perbatasan selatan. Prioritas utama kita sekarang adalah mendapatkan Roman Dimitri. Kalau kita kalah perang, tanggung jawab akan dibebankan pada keluarga kerajaan. Tapi kalau Roman Dimitri bergabung dengan fraksi lain selain kita, keseimbangan kekuatan akan hancur seketika. Lalu, Count Batius berkata dalam hatinya, Roman Dimitri, putra sulung dari keluarga Dimitri, pemegang kekuasaan di area timur laut. Itu membuatku resah karena latar belakang keluarga mereka adalah jelata, tapi orang di depanku sudah mendapatkan begitu banyak pencapaian di umurnya yang baru 20-an. Kalau pihak kami mendapatkan orang berbakat sepertinya, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Marques mempercayakan tugas ini padaku meski mengetahui betapa pentingnya ini. Kemudian, Count Batius pun mempersilahkan Roman Dimitri untuk duduk, lalu berkata, namaku Batius, salah satu orang Marques Benedict. Kudengar Marques memanfaatkan koneksinya untuk mengirimmu ke perbatasan selatan. Dia melakukan itu demi membuatmu tidak begitu tertekan. Karena itu dia menyuruhku untuk menyampaikan permintaan maafnya atas situasi ini. Lalu, Roman pun berkata kalau itu tidak perlu, karena tidak ada yang akan mengira kalau situasinya akan menjadi seperti tersebut. Kemudian, saat Count Batius berkata kembali kepada Roman, dengan mengatakan kalau dirinya ingin berbicara sebentar setelah rapat itu selesai karena ingin memberikan hadiah yang sudah disiapkan oleh Marques Benedict. Di sisi lain, Baron Talis selaku utusan dari Count Gregory atau fraksi Pro Kronos, dia pun memotong pembicaraan tersebut, dengan mengatakan kalau Count Gregory menunggu panggilan dari Roman, karena dia mempunyai informasi yang berguna. Dan tak diduga, Baron Braham juga mempunyai hal yang harus disampaikan kepada Roman Dimitri, selaku dari fraksi Pro Valhalla, tepatnya dari utusan Count Denver. Dengan mengatakan kalau Count Denver mengirimkan kesatria keluarganya untuk digunakan oleh Roman Dimitri.
Roman yang menyadari tujuan sebenarnya dari para fraksi, dia berkata, "Aku pikir sedang apa, tidak mungkin aku tidak menyadari niatan kalian datang ke sini. Tapi musuh sudah mengibarkan bendera mereka di tanah kita. Mereka seolah-olah menyombongkan diri di hadapan kita, jadi kurasa sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas masa depanku. Setelah mengalahkan Hector, aku akan melakukan duel peringkat sampai membuatku menjadi nomor 1 di Kairo. Tunggu sampai saatnya itu tiba. Ketika aku sudah membuktikan diriku, aku akan bersumpah setia pada satu orang. Untuk sekarang, mari kita fokus menangani situasi ini." Rapat perang mulai menjadi serius berkat keputusan yang diberikan Roman Dimitri. Perang untuk menduduki benteng. Berbagai masukan diberikan yang membuat mereka sulit mengambil keputusan. Di dalam rapat tersebut, Count Batius berkata, "Hector setidaknya membutuhkan waktu 3 hari untuk menggunakan Warp Gate. Aku yakin mereka akan fokus mempertahankan lini belakang untuk menghalau serangan kita. Tapi Tuan Roman, pasukan Hector cuma terhitung puluhan ribu, kita sudah membawa pasukan yang lebih banyak, tidakkah kemungkinan menang kita dengan menyerang langsung lebih besar?" Lalu, Roman berkata, "Pasukan kita memang menjadi lebih banyak karena kedatangan pasukan utama, tapi mereka memiliki Edwin Hector yang seorang penyihir. Karena itu, tidak bisa dibilang kalau kita sangat diuntungkan. Namun, kita punya solusi untuk masalah ini." Setelah rapat itu berakhir, di saat Roman dan pasukannya yang memasuki medan pertempuran, pasukan Hector yang melihatnya pun bersiap-siap untuk memulai peperangan tersebut. Roman yang memimpin pasukan utama Kairo, dia pun berjalan di depan mereka, kemudian menyampaikan perkataannya di depan benteng perbatasan selatan yang telah dikuasai oleh pasukan Hector. Sambil berteriak, Roman berkata, "Dengarkan aku, prajurit-prajurit Hector. Aku Roman Dimitri dari kerajaan Kairo. Sebagai perwakilan dari kerajaan Kairo, aku menantang butler dari kerajaan Hector untuk berduel. Aku tidak ingin mengorbankan lebih banyak nyawa. Tentu kalian juga berpikir begitu. Kalau kalian menang, Kairo akan dengan senang hati menerima tawaran negosiasi. Tapi kalau kalian kalah, dari tanah Kairo, kalau kalian tidak menerima tawaranku, kami akan memusnahkan kalian meski harus mempertaruhkan nyawa kami. Kuberi kalian waktu 10 menit. Semoga kalian mengambil keputusan yang tepat." Edwin Hector yang mendengar perkataan Roman, meskipun dia menyadari kalau kekuatan Roman tidak akan mampu untuk mengalahkan butler, dia masih merasa was-was, dan berpikir kalau Roman sudah merencanakan sesuatu hal. Edwin Hector yang kembali ke singgasananya dan berbicara dengan butler. Butler pun berkata kalau dia akan menerima tantangan Roman Dimitri. Namun saat Edwin Hector tak memperbolehkan hal tersebut, butler berkata, "Tolong percayalah pada saya, Pangeran. Akan saya pastikan memotong kepala Roman Dimitri dan mengamankan solusi demi keselamatan kerajaan Hector." Lalu, sambil berteriak, Edwin Hector berkata, "Ini bukan masalah aku tidak mempercayaimu. Tapi kita sudah kehilangan 700 prajurit gara-gara jebakan orang itu. Dan bau asap membakar mayat prajurit-prajurit kita masih bisa kucium sampai sekarang. Tentu aku mempercayaimu, tapi ku yakin Roman Dimitri merencanakan sesuatu." Kemudian, butler berkata kembali, dengan mengatakan, "Saya yakin bisa menangani segala sesuatu yang direncanakannya. Saya sudah mengabdi di samping Anda selama ini, Pangeran. Menurut Anda, saya adalah pengecut yang tidak berani menerima tantangan duel cuman karena takut akan jebakan." Dan, setelah melihat keteguhan butler, Edwin Hector pun menyetujuinya, dengan berkata, "Berjanjilah padaku, jangan sampai kalah. Pastikan untuk langsung mundur ketika menyadari keanehan." Dan butler pun menjawab dengan berkata, "Mengerti." Sambil berjalan keluar dari benteng tersebut, butler berkata, "Saya akan segera kembali. Aku sudah bertemu dengan banyak orang sinting. Kaulah yang paling sinting di antara mereka semua. Entah jebakan apa yang kau siapkan, tapi aku akan melawanmu dengan seluruh kekuatanku." Dan Roman juga berkata, "Sejak kita beradu pedang di area gunung, aku selalu ingin melawanmu sampai akhir. Tidak ada jebakan sama sekali. Aku cuman ingin berduel dengan kemampuan kita masing-masing. Aku juga akan memberikan yang terbaik. Kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan asalkan kau berhasil membunuhku di sini." Dan butler, yang mendengar perkataan Roman, dia pun menyeringai, sambil berkata kepada Roman kalau dirinya sinting, dan pertempuran pun dimulai.
Pendekar 5 star. Seseorang akan dianggap sebagai salah satu yang terkuat ketika mencapai tingkatan ini, dan keberadaannya dapat mengubah situasi di medan perang. Butler mengeluarkan aura yang benar-benar dahsyat. Karena nasib Hector dipertaruhkan dalam duel ini, dia berniat mengakhiri duel ini secepat mungkin. Di saat pedang mereka saling beradu, tanah di sekitar mereka pun hancur dan menimbulkan retakan besar, sehingga membuat terkejut dari kedua kubu yang sedang menyaksikannya. Butler yang mencoba menyerang kembali dengan sword auranya, tak diduga dia mencoba berpindah ke arah belakang Roman Dimitri, sehingga Roman yang melihatnya pun terkejut. Namun saat Butler melancarkan serangannya, Roman bisa memblok serangan tersebut dan membelokkan arah serangannya, yang membuat tanah yang terkena serangan tersebut pun hancur. Count Batius yang melihat Roman terdesak, dia pun berkata dalam hatinya, "Aku sengaja menyetujui anjurannya karena ingin mendapatkan sisi baik Roman Dimitri. Tapi kalau Roman sampai kalah, semua usaha kami untuk mendapatkannya akan berakhir sia-sia." Dan di belakangnya, Baron Talis pun merasa cemas, karena dia pikir kalau Roman akan mengalami kekalahan. Butler yang terus menyerang Roman yang membuatnya terus terdesak. Para prajurit Hector yang melihatnya, mereka pun mulai bersorak mengeluh-eluhkan namanya. Namun mereka tidak menyadari, di dalam pertempuran tersebut, Butler merasakan hal yang janggal, dengan berkata dalam hatinya, "Dia semakin cepat dalam menangkis pedangku. Bukan cuman menghentikan seranganku, itu perlahan-lahan, tapi dia mulai mengetahui pola serangan pedangku. Jangan bilang dia mengujiku." Dan di sisi Roman, dia juga berkata dalam hatinya, "Akhirnya aku mengetahui tingkatanku di dunia baru ini. Aku memang bisa mengalahkan pendekar pedang 4 star dalam sekejap, tapi belum bisa mengalahkan pendekar pedang 5 star. Karena itu, aku harus melawan Butler untuk mengetahui tingkatanku yang sekarang. Jadi, aku akan menghancurkan tembok ini untuk mencapai tingkatan selanjutnya." Ledakan aura. Kelemahan dari sesuatu seperti ledakan itu sudah jelas. Bisa dikatakan kalau aura pendekar pedang tidak seperti mana. Kalau mana itu dikendalikan, maka aura itu seperti ledakan yang tidak bisa dikendalikan. Itu menandakan keseluruhan pedang tidak dialiri kekuatan yang sama. Kalau bila pedang dialiri 120% aura, maka kedua sisi di bagian tengah cuma 80%. Di saat Roman menyerang dan mengincar titik lemah dari ledakan aura yang dikeluarkan dari pedangnya Butler yang memblok serangan tersebut akhirnya memberikan kesempatan untuk Roman menyerang balik. Dan Roman yang tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, dia pun langsung mengeluarkan jurus seni The Nine gerakan ketiga Heavenly Demon. Pendekar pedang 5 star berhasil dipukul mundur. Semua orang dari kedua pihak sama-sama terkejut. Dan salah satu prajurit Hector yang melihatnya, dia pun berkata, "Yang benar saja, masuk akalkah ini? Bukankah Roman Dimitri cuman pendekar pedang 3 star? Bagaimana dia bisa memukul mundur Tuan Butler yang pendekar pedang 5 star?" Dan di sisi Edwin Hector, dia yang mulai cemas, dia pun berkata dalam hatinya, "Apa dia benar-benar tidak menyiapkan jebakan, dan cuman ingin melihat siapa yang lebih kuat? Kalau Butler kalah melawan Roman Dimitri, ini akan menjadi situasi terburuk bagi kami. Bukan cuman akan kehilangan semangat juang, kami juga harus mundur dari lini belakang. Sekarang aku cuman bisa mempercayai Butler. Dia belum mengeluarkan seluruh kekuatannya." Di sisi Butler, dia pun berkata dalam hatinya, "Dia benar-benar tidak masuk akal. Kupikir itu cuman alasan ketika dia berkata tidak menyiapkan jebakan, tapi rupanya dia benar-benar berusaha mengalahkanku. Alasan rencana kami yang sudah sangat matang menjadi berantakan, karena adanya orang sinting sepertinya di perbatasan selatan. Kalau kami membiarkan Roman Dimitri selamat, nasib kerajaan Hector sudah pasti tamat karena harus melawan monster sepertinya. Karena itu, aku harus membunuhnya di sini sekarang juga. Aku akan melawanmu dengan serius." Sejauh ini cuman ada 2 orang yang berhasil menangkis serangan Butler. Satunya menjadi pendekar pedang terkuat Hector, dan satunya menjadi pemegang peringkat di benua. Butler yang melancarkan serangannya yang bernama teknik rahasia Strike of the Sun. Serangan itu pun melesat ke arah Roman Dimitri, dan saat Roman melihat serangan tersebut, dia pun berkata dalam hatinya, "Dengan kemampuanku yang sekarang, aku pasti mati kalau menangkis serangan teknik rahasia ini. Kalau begitu, aku harus fokus dalam bertahan. Kalau ini serangan terkuat Butler, akan kutahan dengan pertahanan terkuat baik Jong Hyuk Sang Heavenly Demon,
Seni The Nine Heavenly Demon, Dark and Shield. Di saat serangan dan pertahanan mereka mulai beradu, tempat di sekelilingnya pun mulai gemuruh dan hancur, dan di waktu yang bersamaan, Roman yang mulai merasakan kesenangan dalam pertempuran, dia sambil menahan serangan yang dilancarkan oleh Butler. Dia berkata, "Mari kita lihat, mana yang lebih kuat, pedangmu atau perisaiku." Setelah beberapa saat, hasil dari pertempuran tersebut pun membuat Edwin Hector terkejut, karena serangan Butler bisa ditahan oleh teknik pertahanan milik Roman Dimitri. Butler yang tak percaya dengan hasil tersebut, dia pun tak percaya dengan Roman bisa menahan serangannya, karena bahkan pendekar pedang 5 star saja tidak mampu menahan serangan tersebut. Butler yang sudah kelelahan karena sudah menggunakan banyak mananya dalam serangan tersebut. Meski begitu, dia masih bertekad untuk tidak menyerah dan menyerang kembali Roman Dimitri. Namun saat pedang mereka beradu kembali, dia pun kalah dengan beradu kekuatan karena kondisinya yang kelelahan. Di dalam kondisinya yang terus terdesak oleh serangan Roman Dimitri, Butler berkata dalam hatinya, "Bagaimana bisa jadi begini? Aku sudah melewati banyak medan perang. Tidak disangka aku ditekan bocah yang baru berusia 20-an seperti ini, tapi aku tidak boleh menyerah. Bahkan jika aku harus mati di sini, aku pasti akan menyeret monster yang menjadi ancaman pangeran mati bersamaku." Saat dirinya didorong ke tanah oleh Roman Dimitri, dia yang mencoba meledakkan dirinya bersama Roman. Hal itu pun tak membuahkan hasil, karena Roman menyadari hal tersebut. Dan di saat Roman akan melancarkan serangan terakhir untuk membunuh dirinya, tak diduga Edwin Hector mencampuri pertarungan duel tersebut, dengan mengeluarkan skill Flame Burst untuk mencegah Roman membunuh Butler. Roman yang menyadari serangan tersebut, dia pun menghindar, dan di waktu itu juga, Edwin Hector yang mendapat kesempatan untuk menyelamatkan Butler, dia pun akhirnya memerintahkan pasukannya untuk menyelamatkannya. Hector melanggar hukum berduelan. Mereka sudah tidak mempedulikan pandangan dunia terhadap kerajaan mereka dengan memilih untuk menyelamatkan Butler. Di rapat sebelumnya yang diadakan oleh Roman, saat dia membicarakan tentang strateginya setelah gerbang benteng terbuka kepada para petinggi, Count Batius pun bertanya, apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan Roman menjawab, "Setelah aku melawan Hector di gunung, aku menyadari sesuatu dari kejauhan. Meskipun mereka sudah bertarung begitu lama, mereka baru turun gunung setelah mengumpulkan mayat dari rekan-rekan mereka. Bahkan ketika mereka harus menjatuhkan semua garis pertahanan di perbatasan selatan secepat mungkin, mereka masih meluangkan waktu untuk membakar jasad rekan-rekan mereka." Edwin Hector yang menyuruh mereka melakukan itu adalah seorang pemimpin berhati lembut. Kita bisa memanfaatkan sifatnya itu. Butler adalah kunci yang akan membuat Edwin Hector salah mengambil keputusan. Asalkan kita mengalahkan Butler, itu sudah memenuhi persyaratan dalam rencana pertama. Aku tidak akan membunuh Butler dalam sekejap, melainkan membuatnya tidak bisa bertarung lagi. Kalau Edwin Hector memutuskan untuk menyelamatkannya, di saat itulah rencana kedua dimulai. Kembali ke pertempuran Roman, dia yang sedang melawan para prajurit Hector yang sedang mengulur waktu untuk menyelamatkan Butler, di dalam pembantaian tersebut. Roman berkata dalam hatinya, "Edwin Hector, kau memang seorang pemimpin, tapi, medan perang bukan tempatmu." Di sisi para prajurit Hector, mereka yang sedang mencoba mengulur waktu untuk menyelamatkan Butler, para prajurit panahnya tidak bisa menembakkannya, karena rekan-rekan mereka berada di sekeliling Roman Dimitri. Di sisi Count Batius, dia yang melihat pertempuran tersebut, dia pun berkata dalam hatinya, "Tidak disangka situasinya berjalan sesuai perkataan Tuan Roman. Ini seakan-akan dia sudah meramalnya. Roman Dimitri adalah orang berbakat terhebat yang pernah lahir di Kairo. Sekarang aku mengerti alasan Marques Benedict menyuruh merekrutnya dengan segala cara. Ketika kami sudah mendapatkan Roman Dimitri, bukan cuma raja, mungkin kami bahkan bisa menyingkirkan semua orang yang mendukung dua kekaisaran dengan menjadi informan." Dan akhirnya Count Batius pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang Hector. Di sisi Edwin Hector, dia sambil melihat pertempuran tersebut, dia berkata dalam hatinya, "Keputusanku yang bodoh menghasilkan situasi ini. Aku benar-benar menyedihkan. Aku benar-benar bodoh. Seharusnya aku menahan emosiku sebagai pemimpin. Tidak disangka aku langsung salah mengambil keputusan setelah menyaksikan Butler dikalahkan. Tidak, ini belum berakhir. Kami masih punya kesempatan, asalkan menutup gerbang setelah menyelamatkan Butler."
Edwin Hector pun lalu mengeluarkan skill Flame Burst untuk menyerang para pasukan Kairo. Dan diikuti dengan para penyihir lainnya dengan mengeluarkan skill Fireball untuk membantu Edwin Hector menyerang pasukan Kairo. Count Batius yang melihatnya, dia pun memerintahkan para pasukannya untuk berpencar dan menjaga jarak untuk meminimalisir kerugian yang besar terhadap serangan yang dilancarkan oleh Edwin dan para penyihir. Kesatria Hector yang bernama Kerlan, yang diutus oleh Edwin untuk menjaga gerbang, dia pun mulai merasa panik, karena situasi tersebut memungkinkan harus untuk menutup gerbang secepat mungkin. Dan saat para pasukan Hector sudah berhasil mengamankan Butler dan berkata untuk segera menutup gerbangnya, Roman yang sudah menunggu kesempatan itu untuk memasuki benteng tersebut, dia pun langsung bergerak cepat menuju gerbangnya. Kerlan yang melihat Roman bergerak menuju gerbang, dia pun memerintahkan pasukan untuk menghentikan Roman Dimitri. Namun karena terlambat, Roman pun bisa menghancurkan gerbang tersebut, kemudian berkata dengan lantang, dengan mengatakan, "Sekarang gerbang benteng sudah hancur. Pasukan Kairo, hancurkan musuh tanpa ampun." Count Batius yang melihat Roman berhasil menghancurkan gerbang, dia pun langsung memerintahkan pasukan Kairo untuk menyerang pasukan Hector, sehingga peperangan di antara mereka pun sudah tak terelakkan. Di sisi Roman, dia sambil berjalan memasuki benteng, dia pun berkata dalam hatinya, "Taktik untuk membuat mereka membuka gerbang berhasil. Sekarang tujuan kami tersisa satu, Edwin Hector." Dan di sisi Edwin Hector, dia yang melihat Roman, dia juga berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Aku mengalami kesalahan dari mana? Aku yakin keputusanku dengan menyerang lini belakang dan mendudukinya sebagai markas kami tidaklah salah. Sudah jelas rencanaku itu sempurna, benar, itu sempurna sampai Roman Dimitri muncul. Roman, semua ini terjadi gara-gara dia. Kegagalan dalam menduduki benteng pertahanan kelima juga disebabkan oleh Roman Dimitri. Ditambah ribuan prajurit Hector gugur dalam perang melawannya di gunung. Kalau Tuhan itu benar-benar ada, aku ingin menanyakan sesuatu. Kenapa aku terlahir sebagai bintang Hector, sedangkan membuat Roman Dimitri terlahir di Kairo?" Dan di saat mereka saling bertatapan, Roman pun menyapa Edwin Hector dengan berkata, kalau mereka bertemu kembali. Edwin Hector yang mendengar itu pun menjawab, dengan berkata, "Iya, kita bertemu lagi. Bahkan jika aku harus mati di sini, aku pasti akan menyeretmu bersamaku." Dan sambil berteriak memanggil nama Roman, Edwin pun mengaktifkan Circle Activation, dan mengeluarkan skill Windblade, untuk menyerang Roman Dimitri. Namun, Roman dengan santainya menebas skill serangan yang dilancarkan oleh Edwin Hector, yang seketika serangan tersebut pun lenyap. Para ksatria aura Hector yang melihat itu pun langsung bergerak dan menyerang Roman dengan serentak, agar bisa melindungi pangeran mereka. Tetapi, Roman dengan sigap langsung mengeluarkan seni denain gerakan kedua Heavenly Demon, yang langsung menebas mereka sekaligus. Dan di waktu itu juga, Roman dikejutkan dengan serangan yang dilancarkan oleh Edwin Hector, yang bernama Movement Restriction, yang membuatnya terlilit oleh akar-akar besar. Dan belum cukup dari itu, Edwin Hector pun mengeluarkan serangan lanjutan dengan skill Inferno-nya, yang seketika membuat Roman terbakar. Namun, ternyata Roman masih bisa lolos dari serangan tersebut, dan karena hal itu, Edwin Hector pun melancarkan serangannya kembali dengan skill Lightning Blade, yang membuat Roman tersambar petir. Edwin Hector yang bertanya-tanya, apakah serangannya berhasil melenyapkan Roman, dia pun dikejutkan oleh Roman yang sudah ada di belakangnya, dengan berkata, "Edwin Hector, ku akui kehebatanmu, tapi kekuatanmu cuman segitu, tidak lebih." Di saat Roman akan menyerang Edwin Hector, tak diduga Kerlan pun datang menyelamatkannya, dengan cara mengorbankan dirinya. Di sisa-sisa tenaganya, Kerlan pun berkata kepada Edwin Hector untuk lari menyelamatkan dirinya, sehingga membuat gejolak perasaannya pun tak menentu, karena melihat bawahannya mati untuk menyelamatkan hidupnya. Roman sambil menghunuskan pedangnya ke arah Edwin Hector, dia berkata, "Kau benar-benar orang yang menyedihkan. Aku akan segera mengirimmu untuk menemaninya." Dan di sisi lain, para prajurit Hector yang melihat Roman akan membunuh Edwin. Mereka pun langsung serentak menyerang Roman, dan saat serangan tersebut memberikan celah untuk membawa Edwin Hector, Jackson pun langsung membawanya untuk melarikan diri. Di saat dirinya membawa Edwin untuk melarikan diri, Jackson berkata, "Pangeran, sadarlah, apa Anda berniat mati di tempat ini? Bahkan jika dicap sebagai pengecut, Anda harus selamat dari sini.
supaya ketetapan mereka yang mengorbankan nyawa demi Anda tidak menjadi sia-sia. Lalu, Jackson pun berkata kepada para prajurit, untuk meninggalkan benteng tersebut untuk mundur, dan sebagian dari mereka pun mencoba untuk menahan Roman Dimitri untuk mengulur waktu, agar Edwin Hector bisa melarikan diri. Di dalam pembantaian tersebut yang dilakukan oleh Roman, Edwin Hector yang melihatnya pun berkata, kalau Roman adalah seorang iblis. Setelah beberapa waktu berlalu, salah satu pasukan Hector yang sekarat, dia berkata, "Kau sudah memenangkan perang sekarang. Bukankah kau sudah bisa berhenti?" Dan Roman pun menjawab, "Aku sudah memperingatkan kalian sebelumnya. Ketika kita bertemu lagi, aku pasti akan membunuh kalian semua. Apalagi kalian duluan yang memulai perang ini. Jadi berhenti berlaga menjadi korban." Dan Roman pun langsung memenggal kepala prajurit Hector tersebut. Setelah semua pasukan Hector mundur, dan sekaligus menandakan kalau Kairo telah memenangkan perang tersebut, para prajurit Kairo pun memasuki benteng tersebut, dengan dipimpin oleh Count Batius. Mereka yang mencari keberadaan Roman, akhirnya mereka pun menemukannya, dengan perasaan mereka yang terkejut. Dalam perang yang awalnya terlihat akan kalah, Roman Dimitri muncul bagaikan cahaya harapan. Dia mendapatkan banyak pencapaian luar biasa, dan menjadi orang paling bersinar dalam perang ini. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.